seperti ini. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita akan berbincang juga dengan dua narasumber. Yang dimana narasumber pertama kita ada Indah. Hai. Dan narasumber kedua kita ada Indira. Hai. Nah, akhir-akhir ini aku dengar ada kasus tentang kenakalan remaja, contohnya kayak tawuran, narkoba, minum-minum, pokoknya ke hal-hal yang negatif. Menurut kalian, apa sih tanggapan kalian tentang hal remaja pada kasus-kasus seperti ini? Kalau pandanganku pribadi ya, kayaknya bukan cuma akhir-akhir ini deh. Sebenarnya dari dulu tuh udah banyak banget kenakalan remaja tuh terjadi tuh secara global, di Indonesia, di mana aja. Dan itu tuh bisa dari kelas ringan, berat, sedang gitu. Dan jangan jauh-jauh deh, di wilayah kita, di sekolah tercinta kita sendiri, Resman, itu udah banyak banget kenakalan remaja ringan yang terjadi kan, kayak bolos sekolah, merokok, segala macam. Itu tuh aku bukan ngebenerin, tapi ini tuh udah kayak hal yang lumrah banget gitu di dunia gini. Dan sepandangan aku tuh itu tuh terjadi karena mereka tuh lagi nyari identitas diri mereka sendiri itu, kayak lagi di masa-masanya puber. Jadi mereka lagi nyari jati diri, berteman segala macam dari sosial media, bahkan bisa jadi pengaruhnya tuh luas banget tuh sampai ke keluarga, orang tua dan segala macam tuh. Kalau menurutmu sendiri gimana? Kalau aku sih setuju sih kalau kenakalan remaja ini kebanyakan dilakukan gara-gara apa ya, karena mereka lagi nyari jati diri sendiri kan. Mereka mau coba minum, coba rokok, biar kelihatannya oh ini tuh keren. Udah kelihatan banget kan, kayak di film-film gitu. Oh, orang yang lagi ngerokok, lagi minum, oh keren banget kelihatannya, aku mau coba. Di internet juga kan banyak kayak gitu. Jadi aku setuju banget sih. Dan apalagi kenakalan remaja untuk minum dan rokok ini, itu menurutku, aku lihatnya sendiri paling banyak terjadi di kawasan anak-anak SMA, apalagi di luar negeri kayak Amerika, Eropa. Karena di luar negeri itu kalau minum alkohol dan smoking atau ngerokok itu gimana ya, enggak sejarang atau sedilarang di Indonesia gini ya. Jadi daripada di Indonesia, menurutku sendiri di luar negeri itu paling sering anak-anak kayak gitu. Nah, kok waktu kamu ngomongin tentang miras, itu tuh aku jadi keinget satu kasus di Bali deh, yang bajing kids itu. Mereka kan terkenalnya iya. gara-gara minum miras juga kan, sama segala macamnya hal itu. Oke. Menurut kalian apa sih yang mendorong dan faktor-faktor apa aja yang remaja itu sampai melakukan hal-hal seperti itu? Kalau dari pandangan kalian? kalau aku sendiri sih faktornya banyak ya. Mungkin gara-gara media sosial, mungkin gara-gara lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini bisa gara-gara teman-teman mereka di sekolah, di lingkungan rumah tangga juga. Tapi menurut aku sendiri sih Faktornya banyak ya. Mungkin gara-gara media sosial, mungkin gara-gara lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini bisa gara-gara teman-teman mereka di sekolah, di lingkungan rumah tangga juga. Tapi menurut aku sendiri sih, yang paling efektif atau yang paling mengefek perilaku ini itu palingan media sosial sama lingkungan keluarga sih ya. Kok menurutmu enggak? Kalau menurutku sendiri lebih ke sosial medianya, karena teknologi yang sekarang tuh benar-benar ngeri banget ya. Globalisasi, apalagi di globalisasi ini, dimana semua pengaruh itu kan datang dari barat, apalagi K-pop gitu-gitu. Dan ya bener-bener susah banget kalau misalnya harus ngebatasin hal-hal semacam itu. Bahkan kenakalan remaja ini gak cuma bisa diginiin sama anak SMA loh, anak di bawah umur tuh bisa gini sama remaja. iya bener banget. Aku sih pernah lihat ada satu kasus di mana ada anak SD di Subang. Ini inisialnya AR ya. Mereka itu dibully banget sama kakak kelasnya, sampai mereka luka parah banget
pas mereka ditemuinnya itu mereka udah luka serius di bagian otak, muntah-muntah sampai koma. Dan habis anak ini koma, dia ternyata meninggal dunia. Nah, untuk kenapa si kakak kelas ini membuli saking parahnya sih aku masih kurang tahu sih ya. Aku pernah dengar juga kasus itu. Itu kalau nggak salah tuh dia tuh masih kelas 3 SD, dia tuh dipalak ya, diperas gitu. Terus dia nggak mau ngasih uang gitu, jadi akhirnya ya dilukain gitu. Akhirnya dia kalau nggak salah tuh pulang luka-lukain gitu segala macam tentang dia, dan dia nggak mau jawab gitu kan. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit gitu buat diperiksa, dan dia ternyata gitu ada memar banyak banget gitu. Kira-kira kenapa ya anak yang bully kayak gitu? Kayak apakah saking butuh uangnya kayak gitu sampai dia rela nyakitin anak lain sampai koma, sampai luka parah kayak gitu? Kira-kira kenapa ya situasinya di rumah itu? Mungkin itu bisa aja dari faktor keluarga, masalah keluarga bisa aja kan, atau enggak juga pergaulan dari teman-temannya. Bisa aja mungkin sebenarnya anak-anak itu bisa dibilang bukan orang yang seperti itu, tapi karena dia melihat teman-temannya terus ikut-ikutan teman-temannya, jadi dia terpengaruh, jadi dia ya kayak gitu. Nah tadi kan kamu sempat bilang faktor-faktornya itu salah satunya adanya dalam masalah keluarga atau rumah tangga. Nah itu tuh bisa kasih contohnya nggak sih kayak gimana? Kalau untuk kasus secara spesifiknya itu aku sendiri belum ketemu ya. Cuman aku pernah dengar beberapa kasus yang dimana ada satu anak yang keluarganya saking kekurangannya dia rela untuk bully anak lain, bahkan temannya dia sendiri, untuk mendapatkan uang jajan makanan yang dia bakal pakai untuk kasih ke keluarganya dia. Dan aku sendiri sih pas lihat kasus itu gimana ya, kayak kasihan banget anak ini, tapi kasihan juga anak yang kena bully ini, anak yang uangnya terkuras ini. Tapi Ya mana ya, aku kurang informasi juga sih. Kalau untuk yang kalian bilang di lingkungan keluarga itu emang bener-bener kita harus mulai dari sana sih kalau mau merubah atau meminimalisir tentang nakal remaja itu. Dimana apalagi yang tadi kamu bilang karena nggak punya uang kan, ekonomi. Nah itu tuh juga benar-benar berdampak besar banget kan ke remaja-remaja atau ke anak-anak gitu, karena baik lagi ke orang tuanya, dimana ekonomi orang tua itu tersendat atau ya mungkin kurang atau nggak punya uang, jadi mereka kerja keras banting tulang sehingga anak itu kayak nggak diperhatiin gitu segala macamnya. Dan akhirnya anak itu tuh lagi-lagi yang kayak aku bilang, dia tuh nyari identitas diri, jati diri di luar, bahkan bisa jadi dia tuh pengen dapetin perhatian orang tuanya gitu sehingga dia berbuat nakal gitu dan segala macem gitu. Emang benar-benar sih awalnya tuh kita harus mengubahnya memang dari faktor keluarga dulu, apalagi kalau misalnya ternyata di keluarganya itu tuh dia broken home atau dia di KDRT gitu segala macamnya gitu. Terus gini, kalian ada nggak sih cara untuk ngelesain masalah tersebut, untuk dibully ini seperti ini dalam faktor keluarga rumah tangga dulu? Balik lagi ke edukasi orang tua sih. Bener banget. Soalnya kalau misalnya kan kalau kita sendiri nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau misalnya sumber masalah ini dari orang tua kan ya. Kalau misalnya masalahnya itu dari internet kan kita masih bisa ngebatasin. Tapi kalau masalahnya dari orang tua sendiri atau keluarga sendiri itu udah susah banget sih ya. Kita sendiri bukannya nggak bisa sih, tapi sangat susah. Iya susah banget, apalagi kalau itu kan keluarga ya, keluarga orang. Kita nggak bisa asal masuk ke lingkungan keluarga orang gitu aja kan. Nanti takutnya terlalu ikut campur dan bisa akan masalahnya itu bisa berujung ke banyak hal gitu. Iya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, bener nggak sih orang yang ngelakuin hal kayak tawuran, merokok, narkoba, hal-hal nakal remaja pada umumnya
itu tuh disebabkan karena pengen diperhatikan atau kurangnya perhatian. Iya bener, balik lagi itu ke faktor awal, ke keluarga. Karena yang aku bilang tadi, orang tuanya sibuk cari uang segala macem, dia nggak ada yang ngurusin gitu. Mungkin dia pengen kayak ngeliat temen-temennya yang dapat perhatian orang tua, sayang gitu, dia iri gitu, dan akhirnya terjerumus ke kenakalan itu, kayak pergaulannya bisa jadi terlalu bebas, terlalu bergeng segala macam, hingga akhirnya ya udah jadi kayak gitu, berkasus segala macam. Kalau aku sih palingan setengah-setengah ya, kayak setengah itu gara-gara masalah keluarga, gara-gara pengen perhatian dan kasih sayang dari keluarganya, tapi setengah juga dari influence sosial media. Soalnya kayak aku sendiri sih udah lihat banyak kasus-kasus di mana teman-temanku sendiri, mereka keluarganya baik-baik aja, tapi mereka masih minum-minum, masih ngerokok, masih pergaulan bebas yang bebas banget. Dan itu sih aku tanya ke mereka sendiri, itu mereka ngelakuin hal-hal kayak gitu gara-gara mereka bosen, gara-gara mereka pengen coba aja, gara-gara mereka lihat di sosial media dan pengen coba. Jadi itu tergantung juga sih menurutku, bukan cuman gara-gara masalah keluarga. Oke. Agak serem juga ya. ya loh, nggak bisa dikontrol banget. Iya, itu juga kalau untuk kayak gitu juga dari pribadi orangnya masing-masing nggak sih? Iya. Merekanya kuat untuk menahan diri mereka untuk ngelakuin hal-hal yang kurang enak itu atau gimana? Dari dulu tuh sebenarnya kenakalan remaja kayak tawuran segala macam tuh udah ngeri banget ya. Apalagi kok sekarang tuh internet udah makin luas, makin banyak aksesnya gitu, makin ngeri banget gitu. Kayak aku udah baca banyak banget kasus tawuran sambil bacok-bacokan, bahkan cuma orang sekedar lewat pun kayak jadi korban, balap liar segala macam gitu malam-malam. Ngeri banget emang. Terus sekarang apa sih peran penting keluarga dalam mengedukasi anak-anaknya atau remaja-remaja gitu? Yang paling pertama sih Ya keluarga harus bisa untuk mengedukasi kamu itu pergaulannya bisa sebebas apa. Jadi kayak bukannya keluarga harus membatasi pergaulan secara tutup banget ya pergaulannya, kayak kamu nggak boleh temenan kayak gini. Tapi menurut aku keluarga itu harus bisa mengedukasi ke anak-anaknya, kalau kamu mau temenan, cari temenan yang kayak gini, yang baik-baik, yang sopan, ya yang kayak misalnya teman kamu itu nggak terlalu pintar tapi mereka semangat banget belajarnya, ya silakan aja temenan sama mereka. Itu lebih bagus daripada orang tua nyuruh kamu untuk temenan sama orang-orang yang pintar tapi malas belajar. Kalau aku sih gitu ya. Kalau dari Indira sendiri, pandangan Indira gimana? Sama. Oke. Apa sih yang mereka remaja tuh melakukan itu karena apa? melakukan apa nih? Kenakalan, mungkin tawuran, mungkin terus minum-minum. Kayak Ya. kenapa mereka Iya. berantem, kenapa mereka Aku jelasin satu deh. Oke. Yang pertama tuh, dan tadi kan kita udah ngebahas perihal keluarga dan orang tua ya. Dan yang pertama tuh emang karena perhatian, pengen dapat perhatian orang tua, ada masalah keluarga, lalu bisa aja mereka tuh lagi krisis identitas, kayak lagi masa-masanya puber kayak tadi aku bilang. Jadi mereka lagi bingung nih, nanti aku jadi gimana, mau FOMO, ikut-ikut teman, buat geng segala macam, ngerokok gitu. Biar enggak, kadang-kali tuh aku pernah ngeliat orang tuh ngelakuin kenakalan tuh gara-gara biar nggak dibully juga sama temennya. Iya. Karena kalau dia misalnya nggak ngerokok nih, teman-temannya ngerokok, bisa aja dia jadi sasaran bulinya. Kayak Ya, aku takut nih, bla dia jadi yang ya. Oke. Selanjutnya itu emang dari pergaulan. Walaupun dia keluarga baik-baik, habis itu segala macamnya, tapi kalau dia emang terjerumus ke pergaulan yang kayak gitu,
ya sama aja ujungnya bakal kayak gitu juga. Kayak ada nih kasus satu geng, aku pernah baca di Geng Binus gitu. Geng Binus. Ya, untuk nama gengnya Oh iya. Oh, iya. jangan ya, nama geng itu geng tai. Iya, bener. Dia tuh dari Binus. Kalau nggak salah tuh ada anak yang jadi korban karena tradisi masuk geng itu tuh mukul di berantem gitu. Oke, dipukul aku tahu deh gitu. ini sempat aku lihat juga di TikTok sih, lebih tepat. Iya. Lagi viral banget nggak sih waktu itu? Dia tuh Gitu sih. dipukul buat tradisi masuk gengnya. Terus dia nggak terima kan, dia kayak bicarain ke saudaranya, dan yang ternyata geng-geng itu tahu tuh dia bicarain. Akhirnya makin dipukul lah dia, makin berantem gitu. Emang gitu sih. Kira-kira apa ya logikanya? Kalau misalnya udah dipukul, oh orang ini malah melapor lagi, malah ditambah dipukul, bukannya tambah melapor lagi nggak sih? Ya kan? Iya. Aku mikirnya kayak gitu sih, tapi ya pikiran orang-orang pasti beda sih. Apalagi kalau orangnya ada di situasi kayak gitu, mungkin rasanya takut ya untuk melapor lagi. Kadang kala tuh aku kayak aku ngeliat pribadi ya dari banyak kasus nih, biasanya orang-orang yang ngelakuin kenakalan kayak gini tuh kayak empatinya benar-benar kurang juga, dan dia tuh nggak peduli apapun kecuali kesenangannya dia sendiri. Jadi dia udah nggak peduli tuh mau gimana kedepannya atau gimana nasib masyarakat, lingkungan, keluarga segala macamnya, asalkan kesenangan duniawinya dia tuh udah terpenuhi gitu sekarang. Dan ujungnya gitu, karena kasusnya terkuak, akhirnya banyak laporan ke polisi segala macam. Barulah menyesal. Kalau aku tanya, kalau misalkan kalian punya dari pengalaman kalian pernah nggak sih ngeliat sendiri atau mungkin kalian yang jadi korban dari bullying? Aku pribadi aku nggak pernah ngerasain bullying, tapi ada satu teman SMP itu, dia punya teman, dia tuh dibully segala macam, akhirnya meninggal gara-gara gantung diri. Serius? Ya, Sumpil? ya temannya kalau nggak salah itu SMP kelas 8 ya. Bener, ini bener-bener kisah nyata. Dia tuh gantung diri karena nggak tahan dibully segala macam gitu. Tapi ini kasusnya ditutup, sengaja ditutup apa? Kasusnya pernah masuk ke info dan pasar segala macam itu, pernah masuk gitu. Tapi udah lama banget sih kasusnya juga. Kalau nggak salah di 2022 2023 aku lupa. Kalau dari Indah sendiri? Aku sih nggak pernah ya. Aku pernah ada satu teman kelas pas SMP. Dia itu ikut geng apa nih? Yang namanya Bagging Kids. Aku jujur kurang dekat sama dia. Tapi dia itu gimana ya? Menurutku dia sih baik ya. Baik secara pas di kelas dia itu baik, dia itu kayak fun, seneng banget aku ngomong sama dia. Tapi opini aku pas aku udah tahu kalau dia di Bajing Kids itu kayak masih sama sih, cuman kayak apa ya, agak kasihan kok orang ini sebaik ini, sepinter ini, se-fun, energetik ini kok ikut geng yang jelek kayak gitu ya. Itu aja sih. Menurut kalian itu kita bisa nggak sih terbebas dari pergaulan yang seperti ini? Gimana sih caranya? Kalau terbebas dari pergaulannya, kalau kita udah terlanjur masuk ke pergaulan kayak gitu tuh segala macam game gitu tuh, aku rasa kita bakal susah keluarnya. Karena lagi-lagi mereka tuh udah termasuk mentingin kesenangan mereka aja. Tapi kalau misalnya kita belum terjerumus banget nih, baru mau masuk gitu aja, sebenarnya pasti bisa keluar dari gitu-gitu. Caranya ya udah, yang pertama tuh kita punya temen yang merhatiin kita dan ngasih tahu kita, nasihatin kita tuh tentang hal segala macam, tentang yang hal negatif kayak gitu, atau perhatian dari orang tuanya sendiri tuh yang rasa kok anak itu udah terlalu bebas atau terlalu jauh dari pengawasan mereka, sehingga mereka tuh lebih membatasi gitu pergaulannya. Kalau dari Indah sendiri Sih gimana ya, kalau misalnya kita udah di dalam kayak gengnya di situ dan kita udah merasa nyaman di situ, atau udah ada anak yang merasa nyaman di situ, karena mungkin
anak-anak gengnya itu dari pandangan mereka kelihatannya masih baik, masih fun, masih seneng-seneng gitu, masih belum kelihatan kayak kekerasannya kayak gimana. Dan mereka pas udah baru nyadar kekerasannya kayak gimana itu, mereka baru menyadar mereka nggak bisa keluar. Itu sih apa ya, kayak yang dibilang Indira, itu pasti susah banget keluarnya. Tapi kalau misalnya kita udah sadar kalau oh geng ini, teman-temanku ini yang di sini ternyata orang-orangnya nggak sebaik yang aku kira itu, aku harus ke siapa ya untuk ngelapor. Kalau misalnya kita udah ada pikiran untuk ngelapor atau bilang ke orang lain tentang situasi kita, menurutku sih mereka masih bisa dikeluarin dari situasi kayak gitu. Tapi kalau mereka udah bener-bener nggak pikirin hal itu lagi, kayak mikirin oh mereka ternyata orang-orangnya bukan orang-orang baik, kayak misalnya mereka bodoh amat aja, menurutku sih harus belajar sendiri. Mungkin belajar dengan cara polisi sendiri yang tangkap mereka, atau dengan mereka belajar sendiri dari kayak langsung ya apa ya, ngerasain sendiri ya, kayak ngerasain sendiri gimana akibatnya. Jadi kan dari tadi kita udah ngebahas tentang hal sekitar kenakalan dari faktor orang tua segala macam itu. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri dari kasus-kasus sosial media atau gaya hidup itu gimana? Kalau masalah sosial media sih ya, itu aku Semacam cyberbullying segala Oke, macam itu parah banget sih. Itu mereka tuh, itu kan sosmed ya, mereka tuh apa bilangnya ya, ngejudge ya, Iya. ngejudge tanpa tahu yang sebenarnya tuh gimana. Padahal mereka tuh cuma ngeliat di sosmed doang. Iya. Terus itu bisa sampai walaupun lewat sosmed, bullyingnya itu orang yang kena bullying itu bisa sampai juga berpikir untuk bunuh diri. Iya. Itu ada juga siapa aja, idol K-pop kalau nggak salah ya, Iya. yang di aku kurang tahu, lupa. Itu tuh dia karena bullyingnya yang benar-benar parah banget, akhirnya dia sampai bunuh diri. Iya. Kalau aku sendiri sih media sosial, kayak cyberbullying media sosial itu parah banget karena orang-orang di media sosial itu merasa kayak oh orang ini nggak bakal tahu aku siapa, soalnya kan kita terlindungi dengan layar sosial media, dengan layar elektronik ini. Jadi oh mereka pasti nggak bakal tahu aku siapa, jadi aku bebas ngomong apa aja ke orang ini. Jadi menurut aku sih itu kenapa cyberbullying atau bullying lewat sosial media itu separah itu. Udah. Kalau bicarain tentang komentar netizen Indonesia gitu ya, kayaknya udah pasti udah tahu ya Iya. gimana kelakuan netizen kita sendiri. Iya, Nah, bahkan di video yang benar-benar normal sekalipun Pasti ada komentar negatif. ada lontaran kebencian karena mungkin perasaan iri segala macam ya. Dan menurut tanggapan kalian itu gimana sih perasaan kalian kalau membaca hal itu? Apakah kalian kesel banget tuh sambil pengen kayak membalas komentar itu satu-satu atau gimana segala macam? Kalau aku ngeliat videonya ini biasa-biasa aja, baru buka komen, loh kok isi komennya kayak gini, Iya, bener gitu kayak banget. apa sih, kayak gitu, ngerti nggak sih? Terus tapi tiba-tiba karena kita kayak jadi sering ngebaca komen yang negatif, otak kita tuh jadi kayak oh iya bener juga ya, Nggak itu salah. bisa Iya. terpengaruh juga. Jadi ya kita juga harus bijak-bijak juga kalau mau komentar-komentarin kayak gitu, juga jangan gampang terpengaruh. Itu aja sih. Jangan kan masalah internal eksternal kayak gini, bahkan orang yang ngasih berita hoax pun ujung-ujungnya juga bisa jadi bullying tau. Iya. Iya. Itu. Terus mereka yang ngasih berita hoax itu juga tidak mau mencari lebih lanjut dulu, ini beritanya real apa enggak sih. Ya
ya karena minimnya literasi. Kayak mereka tuh bener-bener ngerasa kayak informasi ini ya udah kita terima aja, langsung ngejudge ke akun yang dibully ini. Serem-serem banget ya. Nggak kerasa udah sampai selama ini ya nih kita bahas ya. Udah hampir setengah jam nggak sih? Iya. Iya, Oke. iya, iya. Mungkin kita mau tutup aja Ya, ya. tadi serius-serius banget Iya. ya. Kalau misalnya nggak sebelum kita selesai itu, kalau pandangan kalian sama dampak-dampak itu gimana? Dampaknya Dampak dari kenakalan remaja itu ke manapun, merambat ke diri sendiri, ke orang tua, masyarakat, sekolah, segala macam kok ya. Kalau aku sih bisa bagus, bisa enggak. Tergantung orangnya sendiri sih. Soalnya aku udah lihat beberapa orang yang walaupun dulu itu mereka parah banget bullyingnya, walaupun mereka dulu suka tawuran, kayak setiap hari pasti tawuran, mereka pas udah lebih tua, udah dewasa ini, mereka orangnya jadi baik banget, gentle banget, gara-gara mereka udah ngerasain kayak perilaku kenakalannya mereka. Jadi mereka kayak udah ngehabisin semua energi mereka untuk kenakalannya, mereka udah habisin di masa lalu, dan di masa depannya mereka udah menjadi orang yang baik banget. Jadi menurut aku sih tergantung orangnya, dampaknya bisa bagus bisa enggak. Kalau menurut kalian tentang dampak dari orang yang ngelakuin hal remaja sampai berkasus nih, masuk kantor polisi atau segala macam, terus dia kena sanksi sosial, sampai dijauhin gitu masyarakatnya gitu, itu benar apa nggak sih menurut kalian? Atau itu bakal balik lagi ke lingkaran setan, bakal adanya hal-hal segala macam itu lagi? Itu sekali lagi sih tergantung orangnya sih ya. Soalnya ada beberapa orang yang mau berubah, Iya, ada yang mau mau berubah. tetap stay. karena mereka udah nggak Iya, tahu mau gimana lagi. karena mereka mungkin udah nyaman juga, nggak mau keluar dari zona nyamannya mereka. Dan juga ada beberapa orang yang mereka udah tambah ngejauhin aku udah tambah nggak dapat perhatian, maka dari itu aku harus lanjut dan lebih Iya, parah. itu bisa juga. Aku akan tutup podcast ini. Jadi itulah akhir dari podcast kita tentang isu kenakalan remaja yang sudah kalian dengarkan. Kita harap semoga apa yang tadi sudah kita saling obrolkan Ya, itu diskusi kita ini. ya diskusi kita ini bisa kalian mengerti dan kalian serapi juga apa pendapat positif dan negatifnya dari adanya kenakalan remaja ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di Bentar, Oke. sebelum kalian tutup, aku mau kasih nasihat ke kita semua. Kalau sebelum kalian makin terjerumus nih, lebih baik kalian sadar deh, ya jangan sampai kalian terlalu makin terjerumus sampai berdampak itu kayak tadi, dampak ke semua orang, dan akhirnya kalian nyesel sendiri dan nyusahin semua orang, bahkan diri kalian sendiri. Jadi sebelum kalian terjerumus segala macam itu, mending kalian stop, dan aku anjurin buat cari pergaulan yang sehat. Itu aja sih sebenarnya. betul. Dan ingat ya, kenakalan itu bisa dari sekecil apapun. Kayak misalnya komentarin orang, kalau misalnya komentarin orang tentang kamu kok udah naik berat badan sih, itu masih Yes. termasuk bullying ya, walaupun udah Benar-benar. kecil banget. Udah, oke, Udah. segitu aja. Oke teman-teman, segini aja video podcast kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, jangan lupa Nasihatnya juga. jangan dilupa. Ya, nasihatnya itu jangan dilupain, didengarin loh, diserap baik-baik. Ini nanti kalau kalian terjerumus nih kalian. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.